Kali ini kita sudah sampai di Pasir Berbisik. Nah, ingat nggak? Seperti ini loh, keindahan estetika Pasir Berbisik itu. Jadi pasirnya itu kayak bisik-bisik. Keren banget kan? Iya, kenapa kok ada kayak asap itu? Nah ya itu namanya, makanya dinamakan Pasir Berbisik di Gunung Bromo. Nah ini kalau nanti agak siang sedikit, kalau udah nggak kabut, nanti Gunung Semerunya kelihatan puncaknya. Ini nanti kita juga akan coba untuk naik ke puncak Kawah Bromo ya. Iya. Di situ ada bau belerang dan juga asap yang mengepul kayak gunung berapi kayak gitu. Ya. Ini lihat kayak di film-film kayak gitu loh. Iya. Indah banget, estetik, instagramable, media sosialable. Itu bisa membuat movie di situ. Nah iya, kayak movie namanya. Nah ini selanjutnya kita akan coba untuk menjelajahi area kawahnya ya. Jadi kita naik ke puncak. Tapi ini karena ada bawa anak kecil, jadi nanti kita naikkan ke kuda saja. Kemarin kita naik kuda dari bawah ke puncaknya itu 100.000 ya kayaknya. Ya. Semua orangnya itu orang Cina. Oh semuanya orangnya orang Cina? Enggak lah, orang Cina itu wisatawan mancanegara namanya. Lah ada yang orang Cina. Lah iya, orang Cina itu dia ke situ ya wisata gitu. Kalau yang asli sana itu namanya suku Tengger. Suku Tengger. Iya. Yang biasanya bawa sarung itu loh dia. Nah ini sebelum kita naik kuda, kita akan coba untuk mengambil gambar di area Gunung Batok. Ini namanya Gunung Batok. Batok lah namanya. Terus dari sini kita juga akan bisa melihat namanya itu Kawah Widodaren. Bagaimana kalau ada orang yang sengaja bilangkannya Gunung Batok? Tidak apa-apa. Batok. Nah untuk awal ini kita jalan kaki dulu ya. Karena sebenarnya niat kita nggak naik kuda, tapi di tengah jalan kita dipapak sama kuda ya, ditawari kuda kayak begitu. Katanya dulur dewe iki 100.000 gitu. Nah ini, loh si bocil kok malah jalan kaki, yang naik kuda kok malah yang gerangane. Ya di sini ini pas ada event guys ya, event di Gunung Bromo itu kalau nggak salah namanya apa sih? Kalimasada atau apa? Kalisodo atau apa sih? Lupa namanya. Kalau nggak Kalisodo ya upacara Kalimasada atau apalah gitu ya. Nah di sini ada kameramen yang bertugas untuk mengabadikan momen. Di sini ini sudah sampai ke puncaknya ya. Jadi dari parkiran bawah untuk motor, kemudian naik ke sini puncak atau kawah terakhir, kudanya berhentinya sampai di sini. Lalu kita akan jalan kaki menuju tangga yang arah ke kawahnya itu loh, ya kan? Nah ini kita coba mengeksplorasi. Di sini banyak sekali kuda-kuda yang memang dibuat jasa untuk naik ya ke puncak. Nah ini seperti ini karena pas ada event, jadi ini banyak orang-orang Tengger itu. Ini lagi yang pakai sarung terus penutup kepala kayak gini, nih orang Tengger namanya, suku Tengger. Nah ini gunung ini suci, nah makanya nggak boleh buang sampah di sini. Nah itu tangganya, itu kelihatannya cuma dekat ya, tapi kalau kita jalan wah sampai capek itu. Tapi bisa untuk olahraga biar sehat, ya kan? Iya. Nah ini seperti ini nih, ada semacam apa ya, tempat untuk ritualnya. Ini nggak hanya satu, di bawah-bawah itu juga ada. Namanya mungkin pura ya, mungkin ya, pura atau pura lah gitu. Nah ini kita coba untuk nanjak ya, naik ke tangganya. Ini satu-satunya jalur menuju kawah Gunung Bromo. Jalur tercapai. Jalur tercapai atau tercapai?
tercapai. Oh, tercapai. Baik, Kayak- bukannya kamu kemarin tak gendong kemana-mana. Nah, ini kita sudah sampai di puncaknya. Ini bahagia banget ya, karena kita berhasil hiking sampai ke puncak Gunung Bromo, guys. Nah, seperti ini penampakan kawahnya. Ini biasanya kalau ada event upacara adat kayak gini nih, katanya itu ada sesajen atau kambing yang dimasukkan ke kawah itu. Nah, seperti ini juga bagian dari sesajennya ya, atau ritual adat budaya di daerah sana. Bagaimana kalau itu berapi? Ya tidak apa-apa, kemarin kan kita pas ke situ full kan, asapnya sampai sampai batuk-batuk semua, sampai pada langsung turun semua Bagaimana kan. berapi ke bawah lantai, baliknya ke bawah pasir. Ya tidak apa-apa. Makanya segera pada turun ini. Nah, ini udah mulai agak sepi karena udah pada mau turun, karena bau belerangnya itu menyengat sekali, guys ya. Asapnya itu udah langsung mengepul dengan lantang kayak gitu. Nah, untuk turunnya ini juga harus hati-hati karena ini lumayan curam ya. Curam atau terjal sih kalau turun itu. Nah, nanti di bawah kita sudah disambut dengan penjual-penjual bunga kayak gini. Bunga hiasan atau apa sih namanya itu. Di sini kita bisa melihat Gunung Batok dengan sangat sempurna dan bisa untuk menjadi momen dokumentasi yang paling berharga di hidup kita ya. Ya. Nah, di sini ini pemandangannya udah kayak di India kayak gitu, atau di itu loh Ki. Pokoknya yang di padang pasir gitulah kalau backgroundnya seperti itu. Nah, ini kamu main sama apa ini? Topi. Ya. Nah, kamu kok pakai topi sendiri? Yang lain kita nggak ada yang bawa. Kamu kok bawa apa namanya? Shawl atau apa? Shawl. Shawl. Nah, ini yang belakang ini backpacker newbie. Nah, ini selanjutnya kita sambil menuruni Gunung Bromo ini kita coba untuk mengambil foto-foto karena udah janjian sama bapak-bapak yang kuda itu ya. Jadi 100.000 itu udah naik sama turunnya, guys. Jadi itu cukup terjangkau sekali. Tapi nggak tahu ya kalau untuk wisatawan mancanegara, karena ini kemarin katanya kita udah dianggap sedulur dewi kayak gitu. Jadi tarifnya 100.000. Nah, ini sebenarnya juga banyak juga wisatawan yang naik kuda seperti ini karena memang jalurnya itu kurang ramah untuk pejalan kaki ya kalau yang mau ke puncaknya. Jadi memang disarankan untuk naik kuda seperti itu karena memang ya kendaraan yang ada memang hanya kuda. Jeep pun nggak boleh masuk ke sini ya. Karena ini sepertinya memang agenda pemerintah setempat atau pengelola TNBTS ya untuk memberikan ruang bagi para penduduk lokal yang punya usaha penyewaan kuda seperti ini. Nah, ini sebelum kita berpamitan, Bapak sempat berfoto-foto juga di depan Gunung Batok. Ini sangat keren banget ini. Sudah kayak majalah cover kayak gitu loh. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol ya, sedikit ngobrol sama bapak-bapak yang jasa kudanya. Ini tanya-tanya harganya kuda itu berapa, kemudian makannya apa, terus berapa tahun kuda itu bisa sebesar ini kayak gitu. Tapi ini bukan kategori kuda yang kayak di Inggris itu loh Ki. Ini kuda biasa atau mungkin kuda lokal ya. Apa yang kuda yang di Inggris? Yang kuda Maksudnya untuk Bapak. tentara Inggris itu loh, kan kudanya tinggi besar tuh itu. Nah, kayak gitu. Ya, yang ini setelah itu kita coba mau kembali ke penyewaan trailnya ya. Ini trailnya mau kita kembalikan, jadi ini kita perjalanan menuju pulang gitulah istilahnya. Nah, tidak sampai di situ. Besar mana? Sebelum pulang kita beli kaos dulu lah untuk oleh-oleh. Gitu. Mana yang lebih besar? Kuda Inggris atau kuda yang tadi?
Ya kuda Inggris lah. Kan memang kuda khusus Inggris. untuk prajurit, untuk Kuda tentara. Inggris itu berapa tinggi? Tingginya kayak lemari. Terus kuda Indonesia itu setinggi itu. Iya, kuda lokal segitu. Karena memang orang Inggris kan tinggi-tinggi tuh orangnya. Kalau naik kuda kecil ya gimana? Kalau orang Indonesia kan lebih pendek dari tentara Inggris kan kalau Indonesia. Jadi kudanya ya kuda lokal kayak gitu. Nanti kalau pakai kuda Inggris terlalu tinggi nanti. Naiknya nggak bisa nanti. Gimana? Iya. Nah, selanjutnya ini sebelum kita kembalikan ya, ini kita seakan-akan itu kita nggak ikhlas ya kalau mau pulang ya. Di sini tuh kok kayak pengen di sini terus kayak gitu. Sejuk, dingin, indah, bagus, ya, aman, tentram. Kayak Lah gitu. makannya apa? Makannya apa? Ya. Makannya orang atau makannya kuda? Orang kalau hidup di sini. Di sini makanya yo bawa beras dari rumah. Kalau beli terus boyos. Apa minumnya? Kalau hidup di situ. Minum air lah. Tapi dari mana? Dari sungai lah. Dari sungai. Dari mata air pegunungan. Nah ini karena bensinnya kita isi sendiri, jadi ini karena masih banyak ya, kita coba untuk ya sedikit menghabiskan bensin yang tersisa ini. Tapi nggak akan ngabisin, ini irit banget kok bahan bakarnya. Nah ini kebetulan pas lagi siang ya, ini mungkin sekitar jam setengah 12-an. Ini cuacanya sudah agak cerah ya, dan mungkin untuk keindahan dan rahasia lain di Gunung Bromo ini akan kita bongkar di next video gitu ya. Jadi dari Gunung Bromo, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.